Assalamualaikum Ananda. Kembali lagi bersama Ibu. Belajar IPA itu menjadi mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai gerak benda. Materi yang akan kita pelajari gerak pada benda ini ada 3 ya. Yang pertama adalah gerak lurus. Yang kedua adalah gaya. Dan yang ketiga adalah hukum Newton. Yuk kita mulai saja langsung ke materinya. Tahukah Ananda bagaimana benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Titik acuan dapat didefinisikan sebagai titik awal objek tersebut atau tempat di mana pengamat berada. Ananda dapat melihat contoh pada gambar, yaitu seorang anak yang sedang menendang bola. Bola tersebut mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Titik acuannya yaitu tempat di mana pertama kali anak tersebut menendang bola. Benda yang bergerak dapat mengalami suatu lintasan. Lintasan ini dapat berupa lintasan lurus, melingkar, maupun lintasan parabola. Coba Ananda perhatikan pada gambar di samping. Sebagai contoh, kamu sedang berada di dalam kereta yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Kemudian, kamu berjalan menuju depan kereta dengan kecepatan 5 km per jam. Kecepatan kamu adalah 5 km per jam apabila pengamat berada di dalam kereta. Tetapi, jika pengamat berada di luar kereta atau di stasiun, maka kecepatannya adalah 80 km per jam ditambah dengan 5 km per jam. Sama dengan 85 km per jam. Jadi, sangatlah penting bagi kita untuk menentukan titik acuannya. Jadi, Ananda sangatlah penting bagi kita untuk menentukan titik acuannya pada benda yang bergerak. Jadi, sekarang Anda sudah paham kan mengenai titik acuan? Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Coba Ananda perhatikan video berikut, yaitu video perjalanan Ananda dari rumah ke sekolah, kemudian dari sekolah ke rumah. Jarak Ananda dari rumah ke sekolah adalah 2 km. Jadi, berapakah jarak yang Ananda tempuh dan berapakah perpindahannya? Jarak yang Ananda tempuh adalah 4 km. Bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu jarak Ananda dari rumah ke sekolah 2 km ditambah dengan jarak dari sekolah ke rumah 2 km. 2 ditambah 2 sama dengan 4 km. Kemudian bagaimana dengan perpindahannya? Perpindahannya adalah 0 km. Mengapa demikian? Perpindahan merupakan panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal dengan posisi akhir dari objek tersebut. Sehingga pada video tadi perpindahannya adalah 0 km karena posisi awal dan posisi akhirnya sama. Dia tidak mengalami perpindahan. Kemudian kita akan bahas mengenai jarak. Jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Jarak merupakan besaran skalar yang hanya memiliki nilai. Sedangkan perpindahan adalah besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Jadi pada perpindahan, arah sangat mempengaruhi ya. Baiklah Ananda, kita bahas mengenai kelajuan dan kecepatan. Apakah menurut Ananda kelajuan dan kecepatan itu sama? Jawabannya adalah
Tidak, kelajuan dan kecepatan memang memiliki simbol yang sama di dalam fisika, tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Kelajuan adalah perbandingan jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan. Sedangkan kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan dengan selang waktu yang diperlukan. Jadi, Ananda sekarang sudah tahu kan bahwa kelajuan dan kecepatan itu tidak sama. Untuk kecepatan, Ananda dapat lihat di sini rumusnya, yaitu perpindahan dibagi waktu. Untuk rumus kelajuan yaitu jarak yang ditempuh dibagi waktu. Sedangkan untuk rumus dari kecepatan rata-rata, Ananda bisa lihat di sini, yaitu V sama dengan X2 dikurang X1 per delta T. Baiklah, kita ambil contoh. Ketika Ananda bergerak 70 meter ke arah timur, kemudian Ananda kembali sejauh 30 meter ke arah barat. Jika diasumsikan Ananda bergerak selama 70 sekon, berapakah kecepatan Ananda dan kelajuan Ananda? Baiklah Ananda, langkah pertama yang Ananda lakukan adalah Ananda harus menghitung jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh yaitu 70 meter ditambah dengan 30 meter, jadi 100 meter. Kemudian Ananda harus menghitung perpindahannya. Telah kita ketahui bahwa perpindahan adalah jarak dari posisi awal ke posisi akhir. Jarak dari posisi awal ke posisi akhir, Ananda bisa lihat pada gambar, yaitu jarak antara titik A ke titik C, yaitu 40 meter. Kemudian, setelah didapat jarak dan perpindahannya, Ananda langsung masuk saja ke rumus. Rumus kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Kita sudah tahu tadi bahwa perpindahannya adalah 40 meter dibagi dengan waktunya 70 meter. Jadi didapat hasilnya 0,57 meter per sekon. Kemudian untuk kelajuan kita tinggal masuk saja rumusnya, jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Jarak yang ditempuh tadi adalah 100 meter dibagi dengan 70 sekon. Jadi hasilnya adalah 1,42 meter per sekon. Bagaimana? Ananda sudah paham kan mengenai cara mencari kecepatan dan kelajuan? Baiklah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Gerak lurus termasuk sebagai gerak translasi, yaitu gerakan suatu objek yang bergerak tanpa berotasi. Gerak lurus terjadi karena lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua berdasarkan ada atau tidaknya percepatan, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan tetap dan tidak mengalami percepatan pada objek. Pada gerak lurus beraturan, rumus percepatannya adalah perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Ananda bisa lihat rumusnya di sini. Sedangkan untuk rumus dari gerak lurus berubah beraturan, Ananda bisa lihat di sini beserta dengan keterangannya. Coba Ananda perhatikan video berikut ini. Setelah Ananda perhatikan video berikut ini, apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, benar.
Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Gaya memiliki dua jenis, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Coba Anda perhatikan video berikut ini, yaitu video buah yang jatuh ke bumi. Buah tersebut dapat jatuh karena adanya gaya gravitasi bumi. Kemudian, perhatikan kembali video berikut ini. Paku dapat ditarik oleh magnet. Paku tersebut dapat ditarik oleh magnet karena adanya gaya magnet. Kemudian, coba Anda perhatikan video orang mengangkat beban. Di sini, orang tersebut mengangkat beban dengan menggunakan gaya otot. Jadi, apa ya yang dimaksud dengan gaya sentuh dan gaya tak sentuh? Ya, betul. Gaya sentuh adalah gaya yang terjadi jika terdapat sentuhan antara sumber gaya dan benda. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang terjadi tanpa harus adanya sentuhan antara sumber gaya dan benda. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat persentuhan dua benda secara langsung. Arah gaya gesek akan berlawanan dengan arah gerak benda. Coba Anda perhatikan perosotan berikut ini. Manakah gerak benda yang lebih cepat di perosotan yang dialiri air atau perosotan yang tidak dialiri air? Jawabannya adalah benda akan bergerak lebih cepat di perosotan yang ada air. Sedangkan yang tidak ada air, benda akan bergerak lambat. Mengapa demikian? Karena gaya gesek dipengaruhi oleh tingkat kekasaran atau kelembutan permukaan benda. Semakin licin permukaan benda, maka gaya gesek yang bekerja akan semakin kecil, sehingga benda akan bergerak semakin cepat. Akan tetapi, semakin besar kekasaran permukaan benda, maka gaya gesek yang bekerja akan semakin besar, sehingga benda yang bergerak akan semakin lambat. Jadi, permukaan benda itu sangat berpengaruh pada gaya gesek. Gaya memiliki besar dan arah. Dengan memperhatikan gaya sebagai besaran yang memiliki arah, besarnya resultan gaya sama dengan jumlah aljabar gaya-gaya tersebut. Jadi, rumus resultan gaya adalah F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F seterusnya. Gaya yang bekerja ke arah kanan diberi tanda positif, dan gaya yang bekerja ke arah kiri diberi tanda negatif. Ingat ya, tanda ini hanya berfungsi untuk menunjukkan arah. Baiklah, kita akan membahas contoh soal. Contohnya yaitu sebuah tabung diberi gaya 16 Newton ke arah kanan. Kemudian diberi gaya lagi sebesar 4 Newton ke arah kiri. Jadi berapakah ya resultan gaya yang bekerja? Baiklah, kita jawab. Resultan gaya yang bekerja yaitu 16 Newton ke arah kanan dikurang 4 Newton ke arah kiri. Jadi hasilnya adalah 12 Newton ke arah kanan. Coba perhatikan video berikut ini, yaitu video ketika mobil mengerem. Dari video ini, apakah yang Anda dapat? Ya, benar. Ketika mobil direm, maka tubuh Ananda akan terdorong ke depan.
ini terjadi? Karena pada saat mobil direm, tubuh Ananda akan cenderung mempertahankan keadaan awalnya, yaitu bergerak. Sehingga pada saat direm, tubuh Ananda akan terdorong ke depan. Bunyi hukum 1 Newton, benda bergerak dengan kecepatan tetap dan percepatan 0 jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Baiklah, kita akan masuk ke hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton berbunyi jika ada gaya luar yang bekerja pada benda, benda akan mengalami percepatan. Arah percepatan sama dengan arah resultan gaya, di mana resultan gaya sebanding dengan massa dan percepatan. Rumusnya Ananda bisa lihat di sini, bahwa A sama dengan sigma F per M, atau bisa juga sigma F sama dengan M dikali A. Untuk penerapan hukum 2 Newton, Ibu akan memberi contoh apabila Ananda menendang bola dengan massa 1 kg dengan gaya 20 Newton. Kemudian yang kedua, Ibu memberikan bola dengan massa 5 kg dengan gaya 20 Newton. Manakah menurut Ananda yang memiliki percepatan yang lebih besar? Ya, betul. Bola yang memiliki massa lebih ringan, yaitu 1 kg, akan mengalami percepatan lebih besar. Sedangkan bola yang memiliki massa lebih berat, yaitu 5 kg, akan mengalami percepatan yang lebih kecil. Jadi, di sini bisa kita buat kesimpulan bahwa percepatan bola akan berbanding lurus dengan gaya, tetapi akan berbanding terbalik dengan massa. Jadi didapat rumusnya adalah A sama dengan sigma F per M. Baiklah, kita masuk ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi bahwa jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua pun akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Ada 2 gaya yang bekerja pada benda tersebut. Contohnya, pada saat Ananda mendorong dinding. Ananda mendorong dinding dengan gaya 20 Newton. Itu dinamakan sebagai gaya aksi. Kemudian, dinding akan memberikan gaya yang berlawanan dengan arah gaya Ananda sebesar 20 Newton. Itu disebut sebagai gaya reaksi. Sehingga rumusnya didapat bahwa F aksi sama dengan F reaksi. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Tentukan besar gaya yang dikerjakan pada mobil dari gambar di samping ini. Orang tersebut mendorong mobil dengan gaya 20 Newton. Sehingga mobil tersebut akan memberikan gaya aksi sebesar 20 Newton. Kemudian tembok ini akan melakukan gaya reaksi yang akan berlawanan arah dengan arah gaya mobil sebesar 20 Newton. Berdasarkan hukum 3 Newton bahwa F aksi akan sama dengan F reaksi, jadi F aksi sama dengan 20 Newton, F reaksi sama dengan 20 Newton. Tanda min ini berarti bahwa arah gaya yang diberikan oleh tembok berlawanan dengan arah gaya mobil. Baiklah Ananda, itulah materi kita mengenai gerak pada benda. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, Ibu ucapkan semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, kita
bahas mengenai contoh soal. Contoh soalnya yaitu sebuah benda bermassa 2 kg digantungkan pada seutas tali seperti pada gambar di sini. Bila percepatan gravitasi pada bumi 10 meter per sekon kuadrat dan benda dalam keadaan seimbang, tentukanlah besar gaya tegangan tali. Pertama, kita harus mengetahui dulu Diketahuinya adalah massa 2 kg. Kemudian, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Rumus dari berat benda adalah W sama dengan M dikali G. Kemudian, kita masukkan saja langsung, berarti W sama dengan 2 dikali 10. Berarti 20 Newton. Menurut hukum 1 Newton, sigma F itu sama dengan 0. Jadi, T dikurang W sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, berarti tegangan tali sama dengan berat. Jadi, beratnya sudah kita ketahui 20 Newton. Tegangan talinya sama dengan berat. Jadi, tegangan talinya adalah 20 Newton. Sebuah benda bermassa 50 kg terletak pada permukaan lantai yang licin dan diberi beberapa gaya seperti pada gambar berikut. Jadi, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya F1 250 Newton, F2 100 Newton, F3 50 Newton dengan massa 50 kg. Yang ditanya adalah percepatannya. Jadi, kita jawab dengan rumus hukum 2 Newton bahwa A sama dengan sigma F per M. Kita jumlahkan dulu resultan gayanya. F1 ditambah F2 ditambah F3. F1 ke arah kanan berarti dia positif. Ditambah F2-nya juga ke arah kanan. 100 Newton. Ditambah F3 50 Newton. Jadi 250 ditambah 100, 350 tambah 50, 400 Newton. Jadi sekarang kita tulis di sini A sama dengan sigma F per M. 400 dibagi dengan massanya 50 kg. Sehingga didapat 8 meter per sekon kuadrat. Tentukan besar gaya yang dikerjakan pada mobil dari gambar di samping ini. Orang tersebut mendorong mobil dengan gaya 20 Newton. Sehingga mobil tersebut akan memberikan gaya aksi sebesar 20 Newton. Kemudian tembok ini akan melakukan gaya reaksi yang akan berlawanan arah dengan arah gaya mobil sebesar 20 Newton. Berdasarkan hukum 3 Newton bahwa F aksi akan sama dengan F reaksi, jadi F aksi sama dengan 20 Newton, F reaksi sama dengan 20 Newton. Tanda min ini berarti bahwa arah gaya yang diberikan oleh tembok berlawanan dengan arah gaya mobil.